Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sobarudin selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan kapasitas dan kelembagaan sektor publik. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas budaya organisasi yang dimana pokok-pokok pembahasan terdiri dari yang pertama yakni pengertian budaya organisasi, kemudian yang kedua proses terbentuknya budaya organisasi, yang ketiga dasar budaya organisasi, yang keempat karakteristik budaya organisasi, yang kelima jenis budaya organisasi, yang keenam fungsi budaya organisasi, yang ketujuh manfaat budaya organisasi, yang kedelapan peran pemimpin dalam budaya organisasi, dan yang terakhir adalah implementasi pengembangan budaya organisasi yang berhasil di sektor publik. Kita akan menonton video mengenai budaya organisasi. Jadi sahabat IML, sebenarnya budaya organisasi itu apa sih dan kenapa penting banget? Budaya organisasi adalah tentang the way we do things around here. Cara atau gaya sekelompok orang, yaitu karyawan-karyawati atau mulai dari level staff sampai pimpinan tertinggi melakukan kegiatan atau pekerjaannya di perusahaan itu. Baik, yang pertama yaitu budaya organisasi. Menurut Mujahsi, budaya organisasi adalah sistem yang dipercaya ataupun nilai yang dikembangkan oleh organisasi yang dimana hal ini dapat menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Kemudian menurut Munandar, budaya organisasi adalah cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Kemudian yang terakhir menurut Chain, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, dan dikembangkan oleh sebuah kelompok dengan tujuan agar organisasi dapat mengatasi ataupun menanggulangi masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal maupun integrasi internal. Jadi bahwasanya budaya organisasi dapat disimpulkan adalah sebagai dasar pendapat, kepercayaan, dan nilai yang dijunjung tinggi ataupun yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya yakni mengenai proses terbentuknya budaya organisasi. Jadi budaya dalam organisasi itu tidaklah muncul secara begitu saja, akan tetapi ada proses yang harus dilalui agar budaya itu pada akhirnya menjadi sebuah budaya organisasi. Robbins tahun 2003 menjelaskan proses terbentuknya budaya organisasi melalui 3 tahap, yakni pendiri merekrut dan menjaga pekerja, kemudian mendoktrin dan mensosialisasi pekerja dalam cara berpikir, dan terakhir ada perilaku pendiri yang bertindak sebagai model peran. Jadi di sini pendiri diharapkan dapat menjadi teladan bagi para anggota organisasi itu sendiri. Ini menjelaskan bahwa untuk membentuk budaya organisasi, prosesnya dimulai dari tahap pembentukan ide dan diikuti oleh lahirnya organisasi. Kemudian menurut Shane menyatakan bahwasanya pembentukan budaya organisasi itu tidak bisa dipisahkan dari peran para pendiri organisasi. Selanjutnya, hal ini diperkuat juga dengan pendapat Robbins yang menjelaskan bahwasanya pendiri organisasi mempunyai dampak besar pada budaya awal organisasi tersebut. Materi selanjutnya adalah dasar budaya organisasi. Jadi nilai-nilai dan keyakinan suatu organisasi itu merupakan dasar dari budaya organisasi itu sendiri. Dan keduanya memiliki peran krusial dalam membentuk etika perilaku. Nah, menurut Kreitner itu ada 5 komponen kunci dari dasar budaya organisasi. Yang pertama adalah nilai adalah konsep kepercayaan. Nah, ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai adalah keyakinan yang dimiliki seseorang tentang apa yang dianggap penting, benar, atau berharga dalam kehidupan mereka. Nah, nilai-nilai ini membentuk kerangka pandang seseorang terhadap dunia dan mempengaruhi tindakan mereka. Kedua adalah mengenai perilaku yang dikehendaki. Nah, ini memberikan arah atau panduan bagi perilaku yang diinginkan. Mereka mempengaruhi cara seseorang bertindak dan merespon situasi tertentu. Nah, nilai-nilai membantu seseorang dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dan bertindak sesuai dengan pandangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadaan yang amat penting. Ini menekankan bahwa nilai-nilai biasanya berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh individu atau kelompok. Nah, nilai-nilai cenderung berfokus pada hal-hal yang memiliki signifikansi besar bagi kehidupan seseorang, seperti kejujuran, integritas, atau keadilan.
Kemudian yang keempat adalah pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Nah, ini menandakan bahwa nilai-nilai itu membantu seseorang dalam mengevaluasi situasi dan perilaku, serta membuat keputusan tentang tindakan yang akan mereka ambil. Kemudian yang kelima adalah urut dari yang paling penting. Nah, ini menandakan bahwa dalam hierarki nilai itu ada nilai-nilai yang dianggap lebih tinggi atau lebih utama daripada yang lain. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu elemen budaya organisasi. Nah, menurut Denison dalam Pratiwi tahun 2012, elemen budaya organisasi ini terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar, serta praktik-praktik manajemen dan juga perilaku. Nah, selain Denison, ada ahli lain yaitu Shane mengemukakan bahwa elemen budaya organisasi ini terdiri dari pola asumsi dasar bersama, nilai dan cara untuk berpikir, melihat, dan juga merasakan, serta terdiri dari artefak. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat kedua ahli tersebut, secara umum elemen budaya organisasi ini terdiri dari dua elemen pokok, yaitu yang pertama ada elemen idealistik dan juga elemen behavioral atau elemen yang bersifat perilaku. Pertama yaitu elemen idealistik. Dikatakan idealistik karena elemen ini menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah, walaupun di sisi lain organisasi secara natural harus selalu berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Elemen idealistik ini melekat pada diri pemilik dalam bentuk doktrin, falsafah hidup, atau nilai-nilai individual para pendiri atau pemilik organisasi yang kemudian dituangkan secara formal dalam bentuk visi dan misi organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah elemen behavioral atau elemen yang bersifat perilaku. Nah, elemen ini merupakan elemen yang kasat mata, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya dan bentuk-bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Elemen ini sangat mudah diamati, dipahami, dan juga diinterpretasikan. Nah, cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi budaya organisasi menurut Sobirin tahun 2007 yaitu dengan mengamati bagaimana para anggota organisasi berperilaku dan kebiasaan apa yang mereka lakukan. Nah, selain itu, Shane tadi mengatakan bahwa kebiasaan sehari-hari muncul dalam bentuk artefak, termasuk perilaku para anggota organisasi. Nah, artefak bisa berupa atau berbentuk dalam arsitektur bangunan, logo atau jargon, cara berkomunikasi, cara berpakaian, atau cara bertindak yang bisa dipahami oleh orang luar organisasi. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik budaya organisasi. Nah, menurut Robbins terdapat 7 karakteristik utama budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan beranian mengambil risiko, yaitu bagaimana anggota itu di dalam untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Nah, selanjutnya itu perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana anggota atau karyawan menjalankan presisi atau analitis dan perhatian pada hal-hal yang detail. Nah, yang selanjutnya yaitu orientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Nah, yang selanjutnya itu orientasi pada orang, yaitu sejauh mana keputusan dalam mengambil mempertimbangkan efek dan hasil anggota atau karyawan dalam organisasi. Yang lainnya itu orientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan karyawan dalam organisasi pada orientasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang lainnya itu agresif, yaitu sejauh mana orang bersikap inovatif, agresif atau ketanggapan, dan kompetitif dari pada santai. Yang terakhir yaitu stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi dengan menekankan dan dipertahannya status quo. Baik, selanjutnya ada jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu menurut pendapat dari Widiana 2023. 1. Budaya organisasi yang kuat atau kokoh, di mana merujuk kepada pegawai atau anggota organisasi itu membuat budaya organisasinya sendiri, yang nantinya prinsip-prinsip di dalam organisasi itu akan dihormati dan anggota organisasi ini tuh akan bekerja sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi dengan adanya budaya organisasi ini tentunya akan berdampak kepada kinerja mereka. Kemudian yang kedua ada jenis budaya organisasi yang lemah. Jenis budaya organisasi ini merupakan organisasi yang merujuk bahwa pegawai itu menerima tanggung jawab atau tugasnya itu tidak perhatikan tentang permasalahan kepemimpinan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi mereka itu tidak peduli tentang kebijakan yang ada di organisasi, bagaimana kepemimpinan di organisasi, karena mereka berada di organisasi itu hanya untuk kepentingan pribadi saja. Baik, yang kedua di sini ada jenis budaya organisasi menurut Erlaswanda. Yang pertama yaitu budaya konstruktif. Nah, jenis budaya organisasi
organisasi ini tuh cenderung untuk mendorong anggota organisasi berinteraksi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, sehingga dari budaya organisasi ini akan timbul hubungan yang baik antara anggota organisasi satu dengan anggota organisasi yang lainnya. Nah, selain itu akan menimbulkan rasa saling menghargai dan menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi. Kemudian yang kedua ada budaya defensif pasif, di mana jenis budaya organisasi ini cenderung anggota organisasi itu percaya bahwa mereka itu tidak diizinkan untuk berinteraksi. Hal ini didorong oleh norma seperti kesesuaian, kebiasaan. Kemudian yang ketiga ada budaya organisasi defensif kasar, di mana budaya organisasi ini itu cenderung untuk bekerja keras dalam melindungi keselamatan kerja dan status pekerjaan. Nah, adanya budaya organisasi ini tuh didorong biasanya oleh norma seperti adanya konflik, kekuasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada fungsi budaya organisasi menurut Robbins dalam Kamarullah 2014. Yang pertama yaitu budaya mempunyai suatu peran pembeda. Jadi di dalam organisasi tentunya memiliki peran yang berbeda antar anggota organisasi satu dengan anggota organisasi yang lainnya. Jadi dengan adanya perbedaan peran ini akan menimbulkan suatu keunikan tersendiri bagi organisasi itu. Kemudian yang kedua ada budaya organisasi yang membawa suatu identitas bagi anggota organisasi. Jadi dengan adanya identitas organisasi ini akan menimbulkan rasa bangga bagi anggota organisasi, rasa memiliki dan dapat menciptakan komitmen yang tinggi. Ya. Yang ketiga ada budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu. Jadi dengan adanya budaya organisasi yang kuat, tentunya akan berdampak kepada kinerja anggota organisasi. Jadi anggota organisasi itu akan mengerjakan tugasnya dengan senang hati dan bertanggung jawab, sehingga mereka itu akan melupakan bahwa mereka di organisasi ini bukan hanya untuk kepentingannya mereka sendiri atau kepentingan individu sendiri. Kemudian yang keempat, ada budaya organisasi yang meningkatkan kemantapan sistem sosial. Jadi dengan adanya budaya yang baik, tentunya akan berdampak kepada hubungan atau interaksi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat budaya organisasi. Jadi yang pertama yaitu peran yang membedakan satu organisasi dengan yang lain. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, organisasi itu tentunya memiliki peran yang berbeda. Nah, peran yang berbeda ini akan menimbulkan suatu keunikan tersendiri bagi organisasi. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan anggota organisasi rasa memiliki. Nah, hal ini disambungkan kepada identitas organisasi. Jadi dengan adanya budaya organisasi ini akan membawa suatu identitas bagi organisasi sendiri yang nantinya akan berdampak pada anggota organisasi itu memiliki rasa memiliki, rasa bangga, dan dapat menimbulkan komitmen terhadap organisasi. Yang ketiga ada untuk menjaga keadaan supaya tetap teratur. Jadi dengan adanya budaya organisasi ini tentu akan ada peraturan atau pedoman yang harus ditaati oleh anggota organisasi. Materi selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam mensosialisasikan budaya organisasi. Seorang pemimpin itu harus senantiasa memberikan dorongan pada bawahannya agar mengimplementasikan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu memberikan teladan atau central figure. Nah, itu dimana seorang pemimpin ini harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Selanjutnya yaitu memberikan bimbingan agar menerima sebuah perbedaan seperti perbedaan pendapat, perbedaan suku, agama, dan perbedaan lainnya. Untuk materi selanjutnya tentang implementasi pengembangan budaya organisasi pada Lasnas Nur Hidayat. Nah, di sini Lasnas Nur Hidayat ini melakukan dan mengimplementasikan budaya organisasi seperti melakukan motivasi dan controlling, lalu ada membuat suasana kerja aman dan nyaman, dan juga menerapkan peraturan yang harus dipatuhi karyawan. Lasnas Nur Hidayat ini memotivasi karyawannya agar karyawannya ini bisa meningkatkan kinerjanya, dan juga selain melakukan motivasi, Lasnas Nur Hidayat Kediri ini melakukan controlling setiap hari pada karyawannya. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat suasana kerja aman dan nyaman. Nah, di sini Lasnas Nur Hidayat Kediri menerapkan prinsip ringkas, rapi, bersih, juga menerapkan prinsip tidak hanya mengambil keuntungan saja tetapi juga beribadah. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan peraturan yang harus dipatuhi karyawan. Nah, seperti karyawan tidak boleh terlambat belum jam 8. Juga Lasnas Nur Hidayat Kediri ini menerapkan sunnah harian. Setelah menerapkan orientasi budaya organisasi, Lasnas Nur Hidayat Kediri ini mendapatkan 3 penghargaan. Yang pertama yaitu Lasnas Terbaik Pertumbuhan dan Analisis pada tahun 2017. Nah, yang selanjutnya itu Lasnas Terbaik Nasional pada tahun 2018. Yang terakhir yaitu Lasnas dengan program nilai guna ANSIS terbaik pada tahun 2015. Jadi kalau ibu bilang kuncup, kalian begini.
Kalau ibu bilang mekar, begini, ya. Sekarang kita mulai ya. Kuncup, kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup. Mekar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya budaya organisasi adalah karakteristik yang fundamental dan dijunjung tinggi dalam organisasi maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya tidak hanya mengenai norma ataupun nilai yang diterima dalam organisasi, tapi merupakan cara berpikir, berperasaan, serta bereaksi terhadap pola tertentu di dalam organisasi. Para pendiri memiliki peran kunci dalam pembentukan budaya organisasi yang dimana dapat diharapkan bahwasanya para pendiri ini dapat menjadi role model ataupun teladan bagi anggota di organisasi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai budaya organisasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Beri laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kelompok 7 tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.